Pelihara tanaman dengan penuh kasih sayang, maka tanaman akan memberikan buah yang banyak untuk kesejahteraan para petani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati para petani dan seluruh warga desa yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan cerita ataupun berbagi pengalaman di dalam pengelolaan lahan yang sempit. Dalam beberapa episode sebelumnya saya sudah menyampaikan konsep dasarnya, yaitu budidaya berbagai jenis tanaman secara terpadu dalam sebuah lahan yang kurang lebih 2.500 meter persegi. Nah, di sini ada ayam, ada maggot, ada tanaman buah-buahan dalam hal ini jeruk ya, dan juga tanaman-tanaman lainnya. Nah, saya di dalam episode sekarang saya ingin menjelaskan secara agak lebih detail, tapi belum detail tentunya, terkait dengan penanaman jeruk ini. Jeruk yang saya pilih untuk dibudidayakan di lahan ini adalah jenis jeruk lemon ya, yaitu lemon California. Kenapa saya memilih jenis lemon California? Yang pertama, ukuran buahnya lebih besar, kemudian berbuah lebat juga untuk di daerah Bandung ya dan sekitarnya. Kemudian juga harga pasarnya juga lumayan baik lah ya. Nah, secara tahapan-tahapannya, pertama tentu kita memilih bibit yang baik ya, yaitu bibit hasil okulasi ya, atau tempel ya, bukan dari biji atau dari lainnya perbanyakannya. Yang kedua, tentu kita menyiapkan lahan ya, yaitu berupa lubang tanaman dengan jarak 5 meter kali 5 meter. Nah, kemudian yang ketiga nanti kita menanam. Yang berikutnya, yang tahapan keempat adalah pemeliharaan. Nah, tahap pertama dalam memilih bibit ya, tentu kita ingin bibit itu berbuah banyak. Tentu kita harus memilih bibit yang baik, yaitu bibit yang bersertifikat. Nah, bibit ini cukup banyak beredar di para penangkar bibit ya. Kalau di Jawa Barat itu ada di Majalengka kebanyakannya, dan saya membeli di sana. Ciri-ciri bibit tanaman jeruk yang baik itu, yang pertama, pohonnya, batang pohon ya tunggal ya, tidak cabang dari bawah ya. Yang kedua, pastikan bahwa pohon itu tumbuh dari mata tempelnya, bukan dari batang bawah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu bebas dari hama dan penyakit. Dan yang keempat, ukurannya tidak terlalu kecil ya. Ya sebaiknya di atas 50 cm lah. Nah, di Majalengka pada 2 tahun yang lalu harganya sekitar 15.000 per batang. Nah, itu yang secara singkat dan petunjuk praktis pemilihan bibit yang baik. Untuk memastikan bahwa barisan tanaman dan itu lurus ya, kalau dalam bahasa Sunda itu ngais gunung ya, mengikuti kontur, bukan memotong kontur, sehingga nanti bisa berfungsi juga sebagai pencegahan erosi. Yang kedua, dilihat dari sisi arah matahari ya, arah sinar matahari, juga pastikan bahwa nantinya tumbuhan dapat sinar matahari secara maksimal. Nah, lubang tanaman dibuat ya antara 70, minimal sebaiknya 70 kali 70 kali 70. Nah, saya sendiri membuat lubang tanaman itu 80 cm ya, 80 cm kali 80 cm dan kedalaman 80 cm. Kenapa saya membuat lubang tanaman yang besar ya? Dengan tujuan di awal pertumbuhan akar, ketika tanah itu sudah dibuat lubang, nanti kita biarkan kurang-kurangnya 1 minggu, optimalnya 2 minggu, kemudian kembalikan lagi tanah ke dalam lubang itu, tanah bagian bawah ke bawah
dan tanah bagian atas di bagian atas. Nah, bagian atas ini kurang lebih 30 cm itu nanti kita campur dengan pupuk dasar berupa pupuk kandang dan pupuk NPK, itu pupuk dasar. Nah, pupuk kandang yang saya gunakan adalah pupuk kandang berupa kotoran ayam saat itu ya, karena saat itu saya belum mendapatkan kambing ya. Sekarang saya selalu memupuk dengan kotoran kambing ya. Nah, ketika itu sudah dikembalikan dan biasanya kan permukaan ya tanahnya itu akan menjadi lebih menggunung ya, lebih atas ya. Nah, kemudian itu nanti biarkan beberapa hari sehingga dia turun sendirinya. Nah, ketika menanam karena ukuran polybagnya juga tidak terlalu besar, maka kita koakan lagi, kita lubang lagi sedikit dengan pacul dan langsung di. Nah, permukaan batang atau pangkal batang itu harus rata dengan tanah. Nah, itu yang membuat lubang. Nah, ketika itu ya, kebetulan saya menanam saat itu sesungguhnya bukan pada bulan yang tepat ya, harusnya di awal musim hujan. Tetapi saat itu saya udah ada hujan tetapi belum banyak sehingga ada beberapa kali harus menyiram di awal. Nah, baik para sahabat tani yang saya hormati ya, bibit sudah ditanam, maka selanjutnya adalah pemeliharaan berupa pembersihan sekitar batang tanaman, kemudian yang keduanya nanti memberantas hama dan penyakit, dan yang ketiga adalah membuang wiwilan atau cabang, disebut juga cabang air. Itu dia akan tumbuh cepat sekali ya, dan itu tidak kita kehendaki, itu kita harus buang karena nantinya pohon utamanya akan terkalahkan. Nah, kemudian untuk yang pemberantasan hama, kebanyakan yang saya alami ya, itu adalah ada disebut dengan hama kebul. Jadi yang ada warna putih-putih itu di daun ya, sebenarnya itu kutu ya, itu diberantas dengan insektisida ya, dengan waktu itu dengan menggunakan beberapa jenis campuran ya. Ketika menanam itu tolong juga diberi puradan bersamaan dengan pupuk dasar. Apa fungsinya? Yaitu untuk mencegah hama biasanya berupa rayap atau apa yang menyerang akar di awal-awal pertumbuhan ya, itu puradan. Alhamdulillah pohon jeruk yang saya tanam ini bertumbuh dengan baik ya. Ini berumur kurang lebih hampir 2 tahun ini. Ini mulai berbuah sejak umur 1,5 tahun ya. Jadi ini buahnya cukup lebat ya. Di dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa dari satu pohon yang masih pendek itu saya menghasilkan 8,3 kg ya. Karena pada dasarnya jeruk ini berbuah sepanjang musim sebenarnya, asal pemeliharanya baik. Nah, sahabat tani yang saya hormati, saya cintai, karena budidaya tanaman di lahan sempit yang saya kembangkan ini bersifat terintegrasi dengan ternak yang saya pelihara ya. Di sini kami ada pelihara kambing, ada pelihara ayam. Mungkin saya menggunakan pupuk NPK itu hanya 1 tahun saja. Nah, setelah itu sampai saat ini saya tidak lagi menggunakan pupuk kimia, tapi hanya menggunakan pupuk kotoran hewan. Setiap 3 bulan saya berikan kotoran kambing atau kotoran ayam. Nah, dengan cara demikian pohon jeruk yang masih setingginya ini barangkali masih 1 meter, alhamdulillah buahnya sudah cukup banyak. Ini masih kecil-kecil ya. Nah, tapi ada juga yang besar, yang sudah besar-besar ya. Seperti ini sudah cukup besar nih. Ini mungkin dalam waktu tidak sampai 1 bulan lagi ini akan bisa kita panen gitu ya. Ini dalam 1 kilogram saya sudah menimbang kemarin itu ada 5 butir ya, 5 butir buah ini, karena cukup besar-besar. Nah, sehingga kalau ini saya pikir dalam 1 pohon ini ada hampir 100 buah ya, 100 butir. Nah, tapi saya tidak muluk-muluk ya. Kalau saja dalam setiap pohon bisa menghasilkan 5 kg gitu ya dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun rata-rata gitu,
mungkin karena ada yang mungkin banyak, ada yang kurang gitu ya. Maka kalau 5 kg dalam 1 tahun dari lahan seluas kurang lebih 2.500 meter ini dengan 100 tanaman, maka 100 kali 5 kg ada 500 kg. Nah sekarang ini di tingkat petani bervariasi antara 9-10 ribu ya, karena di pasar udah 15.000 kalau jeruk lemon California ini. Nah maka nilai yang kita dapatkan lumayan besar. Inti daripada yang ingin saya sampaikan kepada sahabat tani sekalian, melalui budidaya tanaman, berbagai jenis tanaman, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dibandingkan hanya tanaman sejenis atau semusim ya. Misalkan jagung, saya juga di sini menanam jagung. Ini kita baru mungkin minggu depan kita akan nanam jagung di antara sela-sela ya, pohon. Mungkin tidak banyak ya, artinya mungkin satu baris di antara, 1 atau 2 baris di antara pohon jeruk ini kita tanami jagung, sehingga itu juga menjadi penghasilan tambahan. Yang pasti rumput saya sekarang panen setiap digilir ya, itu setiap bulan, setiap bulan itu saya motong, cuman bergilir. Jadi paling tidak dalam 1 minggu atau 10 hari saya tidak usah lagi ngarit ke tempat lain ya, artinya orang yang kerja di sini. Jadi cukup dari rumput yang ditanam di antara pohon-pohon yang kita pelihara. Saya kira itu saja sedikit penjelasan ya secara umum tentang budidaya jeruk lemon California ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada pertanyaan silahkan ketik di bagian pertanyaan ya. Kalau mau kirim WA silahkan, nanti ada di video ini nomor kontak saya yang bisa dihubungi setiap saat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.